masih banyak yang belum jawab salam, terus masih Baiklah. masih ada HP. Pulang ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Sholat sunnah. Salat sunnah. Tapi sebelum masuk ke materi itu kita baca doa dulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah, Amin. diberi kemudahan dan Amin. kelancaran. Kita berdoa sama-sama ya. Berdoa dan mulai. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, kita ulang ya. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu membahas tentang sholat fardu. Ada yang tahu nggak sholat fardu itu artinya apa? Sholat wajib. Ya, sholat wajib. Jadi sholat yang wajib dikerjakan bagi setiap umat Islam. Islam. Ada berapa waktu sih sholat fardu itu? Banyak. Coba sebutin beserta jumlah rakaatnya. Subuh 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi selanjutnya materi kita hari ini membahas mengenai sholat duha. Jadi sholat duha ini merupakan salah satu contoh dari sholat sunnah anak-anak. Dan yang akan kita bahas hari ini ada pengertiannya, kemudian ada waktu pelaksanaannya. Iya. Oh, tahu. Kali ini cuma itu. Baik, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya ada dalil atau ayat Al-Quran, ada jumlah rakaatnya, ada hukum sholat duha, ada caranya, dan terakhir ada keutamaan sholat duha. Yang pertama adalah pengertian. Ada yang tahu nggak pengertian sholat duha itu apa? Coba semua orang angkat tangan. Yang tahu? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Iya betul. Jadi sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha itu kapan sih itu pelaksanaannya? Jadi waktu duha ini dilaksanakan ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasab sejak terbitnya matahari atau kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duha pukul 10 boleh nggak Bu? Boleh. Nah, ada dari atau ayat Al-Quran. Ibu boleh minta satu orang cowok membacakan? Ada. Iya. Ya, jadi itu yang dibacakan sama teman kalian itu merupakan dalil atau ayat Al-Quran tentang sholat duha, di mana dua surat ini yaitu surat Ad-Duha ayat pertama dan surat Asy-Syams ayat pertama sama-sama menjelaskan mengenai waktu duha. Di mana waktu duha ini merupakan waktu yang banyak sekali atau waktu yang penuh sekali dengan keberkahan anak-anak. Jadi kalau kita kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian kita juga akan dipermudah segala kegiatan kita sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat duha ini minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Dan sholat duha ini dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Maksudnya gimana Bu? Jadi maksudnya kalau kita melaksanakan sholat duhanya 4 rakaat, maka 2 rakaat dulu kemudian salam, baru kita mulai lagi dari niat, kemudian salam lagi. Jadi tidak bisa seperti sholat zuhur yang hanya 1 kali salam saja di akhir, gitu ya. Baik Bu. Selanjutnya ada hukum sholat duha. Hukum
sholat duha ialah sunnah muakkad. Di sini artinya sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa, dan muakkad sendiri artinya sangat dianjurkan. Kenapa hukumnya itu sunnah muakkad, Bu? Karena sholat duha ini merupakan salah satu perbuatan yang tidak pernah terlewatkan atau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku 3 hal yang tidak akan pernah ditinggalkan hingga meninggal nanti, yakni yang pertama yang pertama ini puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian sholat duha, dan selanjutnya tidur sesudah sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itu ya. Kemudian ada tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha boleh ibu minta tolong bacakan satu orang. Saya. Dia aja Bu ini. Nah ini loh. Iya nih, coba tolong bacakan. Tata cara ya Bu. Iya. Tata cara sholat duha itu yang pertama ada niat, kemudian yang kedua ada takbiratul ihram, ketiga membaca surat al-fatihah dan surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk dan antara 2 sujud, sujud kedua membaca tasyahud akhir, membaca salat nabi, salam, kemudian takbir atau berdoa. Jadi ini merupakan tata cara sholat duha. Yang pertama ada niat. Bunyinya yaitu usolli sunatat duha antari mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah serta surat pendek. Surat pendeknya ini yang dianjurkan yaitu pada rakaat pertama ialah membaca surat Asy-Syams, kemudian pada rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Tapi Bu, saya nggak hafal 2 surat itu atau salah satunya nggak hafal. Boleh anak-anak diganti dengan surat pendek lainnya. Kemudian selanjutnya ruku, i'tidal, sujud pertama duduk di antara 2 sujud, sujud kedua membaca tasyahud akhir, membaca salat nabi, salam dan tertib atau berurutan. Kemudian setelah salam ini ada doa setelah sholat duha. Kita baca bareng-bareng ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke. Ini ada doa setelah sholat duha. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qismata ismatuka wal qismata ismatuka Allahumma inna rizki fis samaa'i fa'adil wa inna fil ardi fa'adilhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita as-solihin. Kita lanjut ke materi ya. Selanjutnya yang terakhir ada keutamaan sholat duha. Yang pertama ialah dibangunkan istana di surga. Seperti yang kita tahu anak-anak bahwa surga ini merupakan harapan dan tujuan akhir bagi setiap umat Islam hampir di seluruh dunia. Siapa sih yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau masuk surga kan? Kemudian kalau kita mau masuk surga maka kita harus membiasakan diri atau sebisa mungkin membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha. Karena orang yang membiasakan diri melaksanakan sholat duha dia akan mendapatkan pahala yang banyak atau pahala yang berlipat ganda. Kemudian Allah akan memberikan penghargaan atas ibadahnya yaitu berupa dibangunkan
dibangunkannya sebuah istana di surga. Allah. Kemudian selanjutnya ada sholat duha bisa menjadi pengganti sedekah untuk seluruh sendi tubuh. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap sendi dalam tubuh manusia ini wajib disedekahi setiap harinya. Sedekah itu bisa berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi itu semua bisa kita ganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti yang kita tahu bahwa sholat duha ini kan dilaksanakan di waktu pagi hari, di mana pagi hari ini waktu kita memulai segala aktivitas. Ada yang mulai bekerja, mulai sekolah, mulai kuliah, gitu ya. Jadi itu kan tantangannya besar banget ya. Kalau kita bisa melewati tantangan tersebut, maka kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian kebutuhannya dicukupi oleh Allah, dan yang terakhir ialah fisik dan mental. Ya Bu. Jadi segala gerakan-gerakan sholat ini dapat membuat badan menjadi segar dan bersemangat. Kemudian itu dapat membuat fisik kita menjadi sehat. Selain itu juga doa setelah sholat duha ini dapat menjadi menenangkan hati kita, terus menenangkan pikiran kita, sehingga dapat menyenangkan fisik dan mental. Kurang lebih seperti itu keutamaan sholat duha. Selanjutnya ada sesi games atau permainan. Selanjutnya ada sesi games atau permainan. Bulan mau jadi vokalis gak nanti? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sama Sulaiman bagi itu apa habis? Kita nangis. Ya habis wudhu kita nangis. Boleh. Oh Bu. Yang ini Bu. Jadi permainannya seperti anak-anak. Ini kan itu ada nomor, jadi nanti ibu puterin, nanti yang dapat nomor maju ya. Ya Bu. By the way, sholat gerhana nggak jadi? Ya, sholat gerhana. Itu Fitri cowok Fitri. Udah bingung. Enggak, tema ini. Saya mantu. Itu pernah bawa di sini loh. Belum, Boy. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. 10. Sang lagi sih, Cok. Sekarang boleh dibuka. Nomor 1 siapa yang Harusnya gue. Nomor 1. Aku. Nomor 2 tapi bohong. Ini dosa. Nomor 2 siapa? Oke, kita mulai ya. Nomor 10 ini mau kamu. Nomor 1. Langsung aja tuh. Gak ada Bu, 1, 2. Bulan. Siji.
1, 2. Salah satu manfaat sholat duha bagi tubuh adalah Malas. Boleh tiap hari tuh 2 coba kayak haji. Itu ada. Asal faedah. Maghrib. Lanjut nomor 5 ada berapa? Nomor 5. Apa gua? Yaudah, ini maju. Oh, Teddy siap Bu. Dua rokat, kita dua adalah 2 rokat. Oh, Nomor 7. Pilih. ada. Jadi 6 belum. Nomor 7 ada nggak? Ada. Ronaldo. Enggak, siapa itu? Bapak pilih yang mau pulang ada di situ. Kami maju. Udah, Be, kami sudah dulu. Udah, Be, kami dulu nih. Aku ayat 4. Siji. Doa 4. Udah di sini. Nomor 8. Alina. Terakhir siapa? Bimo ya. Mau berapa, Bim? Berapa? Amin. Yang harus dijadi berarti lo ke depan ya? Jangan dong. Menang serang kita ya. Menang semua. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita mau mengulas kembali materi kita, bahwa materi kita hari ini yaitu mengenai sholat duha, di mana sholat duha ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika waktu duha, dan hukumnya yaitu sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya itu minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, serta salah satu keutamaannya yaitu diampuni dosa-dosanya. Dan sebelum ibu tutup, ibu ada tugas buat kalian, yaitu menghafal doa setelah sholat duha ya. Baik Bu. Ya Bu. Tadi kan kita buka dengan baca doa, maka kita akhiri dengan baca doa lagi. Betul.